Saudara-saudari yang terkasih, tanda itu merupakan sesuatu yang jasmani dan bersifat relatif. Karena itu, tidak ada tanda yang benar-benar paten. Yang pasti hanya menandakan sesuatu hal, kecuali sakramen. Karena sakramen itu dipatenkan oleh Kristus sendiri. Misalnya ungkapan memberi derma. Ini dapat berarti macam-macam. Seperti misalnya sebagai tanda belas kasih, tanda penyucian, atau silih, atau tanda pengikat, atau tanda keinginan dipandang sebagai orang baik, atau tanda akan keinginan untuk menjadi populer, dan sebagainya. Bahkan kata dan perbuatan yang sesuai itu masih dapat menipu. Karena baik kata maupun perbuatan, keduanya itu tanda, sehingga keduanya dapat menandakan yang sama. Misalnya soal kemunafikan. Yang menentukan makna yang sebenarnya suatu perbuatan ialah apa yang sesungguhnya menguasai hatinya. Karena itu para saudara, kita diundang untuk terus PK dalam menanggapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Karena semua itu adalah tanda-tanda dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang tidak dikehendaki oleh Allah. Orang yang PK dan mampu menanggapi tanda dengan tepat, itulah orang yang dianggap bijak. Bukan hanya akan menangkap kehendak Allah, dan itu yang terutama, tetapi juga dalam pergaulan dengan sesama dapat menangkap kehendak orang yang sebenarnya. Sebab ketika kita mampu menangkap apa yang ada dalam hati seseorang dan mampu mengenali jiwa seseorang, kita pun mampu menanggapi sesuai dengan hati orang itu. Orang-orang Farisi yang mempertanyakan Yesus makan bersama para pemungut cukai, di mana pemungut cukai dianggap sebagai orang-orang berdosa, tidak peka terhadap perbuatan Yesus dan tidak mampu mengenali siapa Yesus. Karena itu Yesus menjelaskan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, para saudara, dalam kisah ini, persembahan Matius kepada Yesus berupa undangan makan bersama. Karena Matius atau si Levi adalah pemungut cukai yang oleh orang Farisi dianggap sebagai pendosa. Mau memenuhi undangan itu berarti menyetujui dosa yang dilakukan oleh Matius. Itulah anggapan orang-orang Farisi. Yesus datang ke rumah Levi dan makan di sana. Namun, Matius mengundang makan bersama itu sebagai tanda pengakuan imannya terhadap Yesus. Dia menanggapi panggilan Yesus, dia menanggapi tawaran keselamatan, dan Matius atau Levi bertobat mengikuti jalan Yesus, meninggalkan jalan yang selama ini ditempuhnya. Maka bagi Matius atau Levi, mengundang makan ini sungguh merupakan tanda pengungkapan imannya akan keselamatan
yang ditawarkan oleh Yesus. Dan iman itulah yang dilihat Yesus, bukan pertama-tama soal undangan makan semata-mata, atau karena Yesus menganggap Matius pendosa dan menyetujui dosa-dosanya. Persembahan merupakan tanda yang biasanya sebagai tanda pengakuan akan wewenang atau kekuasaan orang yang menerima persembahan. Misalnya, berpartisipasi dalam persembahan kurban Ekaristi, itu tanda iman bahwa Allah adalah pemilik dan penguasa atas segala yang ada, bahwa Kristus datang diutus oleh Allah Bapa untuk menebus hidup manusia yang tercemar dosa, bahwa makan tubuh Kristus yang berupa roti itu menyatukan hidupnya dengan Kristus Tuhan, yang berarti keselamatan. Bila orang ikut menghadiri kurban Ekaristi, tetapi tidak bermaksud untuk mengungkapkan iman seperti itu, maka perbuatannya itu tidaklah punya arti. Karena itu, dalam berbagai kesempatan, Kristus kerap mengatakan, imanmu yang menyelamatkan kamu. Kalimat pendek yang diucapkan Kristus ini ditangkap oleh Rasul Paulus dengan sangat tepat. Kepada jemaat di Roma, Santo Paulus mengatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Di sini Santo Paulus memperlihatkan iman Abraham yang kokoh, dan karena imannya itulah maka Abraham menjawab cinta kasih Allah. Para saudara, banyak orang melupakan bahwa nilai perbuatan itu ditentukan oleh apa yang ada dalam hatinya. Sehingga ketika orang melakukan perbuatan yang biasanya dianggap baik oleh orang lain, seseorang sudah merasa hidupnya beres. Sikap seperti itulah yang juga ditegur oleh Nabi Hosea. Janganlah kita mengabdi kepada Allah hanya secara lahiriah saja. Allah mengetahui kedalaman hati kita. Setiap saat kita dapat menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah terhadap kita manusia. Itulah tanda-tanda kasih Allah. Semuanya itu dimaksudkan agar kita sungguh semakin mengenal Allah dan cinta kasih-Nya. Dengan pengenalan itu, kita mampu melaksanakan kehendak Allah dengan sepenuh hati. Sebagaimana diungkapkan Nabi Hosea, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Para saudara, benarkah kita telah mengenal Allah? Benarkah pengenalan kita akan Allah itu sungguh terpancar pada perbuatan kita sehari-hari? Marilah dalam ketekunan beradorasi kita terus menimba sumber kekuatan dari Allah dan semakin mengenal Dia yang kita wujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.